Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Saya kali ini mau mengabarkan dari Pengadilan Negeri Kota Bogor tentang agenda persidangan gugatan Ibu Ili Siti Rahma terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak lainnya terkait investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Hari Kamis tanggal 4 Juli kemarin itu sedianya semua pihak, baik Ibu Ili sebagai penggugat dan Yusuf Mansur dan beberapa pihak sebagai tergugat, melengkapi alat bukti yang mereka punya. Ibu Ili Siti Rahma telah melengkapi alat bukti yang dia punya, yakni sebanyak 35 alat bukti. Kemudian salah satu tergugat itu, yakni Pak Dwi, itu sudah menyampaikan 3 alat bukti yang dia punya. Bagaimana dengan Yusuf Mansur? Ternyata sampai persidangan kemarin Yusuf Mansur dan pengacaranya tidak menampakkan batang hidungnya, juga tidak mengirimkan alat bukti yang mereka punya. Artinya selama persidangan ini Yusuf Mansur tidak menyampaikan satupun alat bukti yang dia miliki. Dan pada persidangan yang akan datang itu giliran Ibu Ilis yang menghadirkan saksi-saksi. Apakah Yusuf Mansur akan menghadirkan saksi? Nanti kita lihat pada persidangan-persidangan yang akan datang. Bagaimana jalan dan hasil persidangan kemarin, nanti saya lampirkan video perbincangan saya dengan Zeni Mustafa dan Sudaryanto yang saya rekam sesaat setelah berlangsungnya sidang pada hari Kamis 4 Juli. Saudara-saudara, pada bagian lain kali ini saya mau mengabarkan soal warung Steak and Shake yang berada di seberang kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bermula dari laporan yang disampaikan oleh Ustadz Tabrani dalam Rumongso Channel bahwa ada rumah tahfidz Darul Quran yang berubah menjadi warung Steak and Shake di Ciputat, tepatnya di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari Jumat ini tanggal 5 Juli 2024 lepas sholat asar, saya menjambangi warung Steak and Shake dimaksud. Di situ semua orang situ mengatakan bahwa warung Steak and Shake itu baru beroperasi sekitar 2 tahun terakhir. Kalau kita bertanya kepada masyarakat sekitar situ, di ruko-ruko baik di kiri maupun kanan, dari warung Padang yang ada sampai ke rumah sakit Syarif Hidayatullah dan masjid, semua penghuni ruko di situ membenarkan bahwa sebelum warung Steak and Shake itu berdiri, awalnya adalah sebuah rumah tahfidz yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Selain kepada orang-orang di ruko-ruko itu, saya juga mendatangi ketua RT setempat. Sayang Pak RT-nya tidak berada di tempat dan saya bertemu dengan istrinya dan salah satu keluarga dari ketua RW setempat, Ibu RD, yang mengaku bahwa dia ditugasi oleh ketua RW di situ menjadi koordinator dari ruko-ruko yang ada. Ibu RD kemudian mengakui bahwa rumah tahfidz milik Yusuf Mansur itu sudah 2 tahun terakhir ini tutup, yang kemudian berganti menjadi warung Steak and Shake. Kalau kita bertanya kepada mereka siapa pemilik warung Steak and Shake itu, mereka mengakui bahwa itu milik orang Jogja. Mungkin maksud mereka adalah Jody Brotoseno. Tapi keterangan dari Ibu RT dan Ibu RD, mereka mengatakan bahwa warung Steak and Shake itu menyewa lahan itu kepada Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur adalah pemilik lahan itu yang kemudian disewa oleh warung Steak and Shake. Ini kita konfirmasi dengan statement Iqbal yang berada di video-video saya. Juga ada beberapa pengusaha kuliner di Jogja membenarkan bahwa memang sebagian besar warung Steak and Shake itu milik Yusuf Mansur. Ditambah lagi dengan surat saya kepada PT Warung Steak Indonesia yang belum terjawab sampai saat ini. Saudara-saudara, yang menjadi masalah sekarang adalah jangan sampai rumah tahfidz milik Yusuf Mansur itu yang
yang sekarang menjadi warung Stick and Stick itu jangan sampai dibangun dan dioperasionalkan dari uang sedekah yang Yusuf Mansur kumpulkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang kemudian ternyata hari ini menjadi lahan pribadinya Yusuf Mansur yang di atasnya beroperasi sebuah bisnis pribadi milik Yusuf Mansur. Kalau memang demikian, begitu keadaannya, maka begitu disayangkan uang sedekah yang dikumpulkan dengan niat mendirikan dan menjalankan rumah tahfidz itu ternyata berubah menjadi kepemilikan dan bisnis pribadinya Yusuf Mansur. Sangat disayangkan. Selain video perbincangan saya dengan Zeni Mustafa, saya juga akan menghadirkan perbincangan saya dengan masyarakat setempat, ketua istri dari ketua RT dan orang yang ditunjuk ketua RW sebagai koordinator dari ruko-ruko di situ. Selain keterangan dari masyarakat itu, saya juga mengumpulkan satu bukti lagi bahwa warung Stick and Stick yang ada sekarang di seberang kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tadinya adalah sebuah rumah tahfidz yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Saya ambil dari status Facebook dari komunitas UIN Syarif Hidayatullah yang diposting oleh seseorang bernama Ahmad Zaki Muntafi. Dia mempostingnya pada 22 Februari 2018 soal penerimaan santri baru rumah tahfidz Yusuf Mansur yang alamatnya adalah warung Stick and Stick yang ada sekarang. Kemudian pada halaman Facebook berikutnya dari apa yang namanya Pondok Tahfidz UYM yang diposting pada tanggal 26 Februari 2019. Itu juga memuat pengumuman yang sama. Pondok Tahfidz Ustadz Yusuf Mansur cabang Ciputat Timur Tangerang Selatan depan kampus UIN menerima santri baru. Jadi dua status Facebook ini diposting pada 2 bulan Februari 2018, kemudian setahun kemudian tahun 2019 bulan Februari. Itulah bukti-bukti bahwa warung Stick and Stick yang ada sekarang di seberang kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu tadinya adalah rumah tahfidz milik Yusuf Mansur. Mudah-mudahan video saya ini termasuk pemandangan warung Stick and Stick tersebut bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kami berada di bagian depan ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Kota Bogor. Hari ini Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto menghadiri satu lagi agenda sidang hari ini, gugatan Ibu Ilis Siti Rahmah terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait investasi batubara tahun 2009 di Cibubur. Pak Zeni bisa sampaikan persidangan hari ini, Pak? Ya, hari ini agenda sidangnya hari ini adalah pembuktian, Pak. Ya. Jadi menyerahkan alat bukti. Nah, hari ini itu yang menyerahkan alat bukti adalah kuasa hukum tergugat 4, Dwi Yuda Andi. Ya. Mereka menyerahkan 3 alat bukti. Ya. Satu alat bukti yang satu dan kedua itu adalah perjanjian. Ya. Ini nanti perlu kami pelajari. Ya. 2 alat bukti ini perjanjian antara siapa dengan siapa, kan begitu. Ya, ya. Terus kemudian yang kedua adalah print out rekening koran dari BCA. Ya. Dari BCA. Kalau di sini keterangannya adalah membuktikan bahwa dari tergugat 4 itu sudah menyerahkan kepada tergugat 5 gitu. Tergugat 5 itu siapa, Pak? Tergugat 5-nya adalah PT Adi Partner Perkasa. Itu, ya. Pak, tergugat lain Yusuf Mansur dan lain-lain itu sampaikan alat bukti mereka nggak, Pak? Kemudian tergugat lainnya ya. Tergugat lainnya misalnya tergugat 1 BMT Darussalam. Ya. Kemudian tergugat 2-nya Yusuf Mansur. Ya. Kemudian tergugat 3-nya Adiansah. Kemudian tergugat
limanya PT Adi Partner Perkasa, kemudian turut tergugat itu Darul Quran. Ya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah sama sekali tidak menyerahkan alat bukti Ya. dan bahkan datang dalam persidangan pun tidak ya. Ya. Kalau awal-awal persidangan memang kuasa hukum Yusuf Mansur datang, tetapi setelah jawab jinawab mereka sudah tidak datang lagi dan hakim menganggap bahwa mereka sudah karena mereka sudah dipanggil secara layak ya. Bahkan ada yang dipanggil melalui panggilan umum melalui koran. Kalau mereka sudah tidak datang lagi dianggap mereka sudah tidak mempergunakan haknya dan proses persidangan tetap berjalan tidak terhalang begitu Pak Darso. Berarti Ya. sampai dengan persidangan yang kesekian itu Yusuf Mansur sama sekali tidak menyerahkan alat bukti ya, sama sekali tidak menyerahkan alat bukti. Nah, kemudian sidang nanti dilanjutkan satu minggu ke depan. ya. Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 itu agendanya atau acaranya nanti adalah bukti saksi daripada Bu Ili Siti Rohmah ya. Rencana siapa yang Pak Zaini ajukan sebagai saksi? Saya mengajukan seminim-minimnya itu 6 orang. Ya. Dari 6 orang ini nanti siapa yang bisa duluan saya ajukan. Oh gitu. Nanti setelah saksi-saksi dari pihak penggugat baru saksi dari tergugat. Kalau misalnya tergugat 4 mengajukan saksi kan begitu. ya Pak. Kalau Ya. ini kan Yusuf Mansur tidak ajukan barang bukti Pak, Ya. alat bukti. Tapi kalau dia ajukan saksi bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya kan boleh ya? Ya kan kan bukti itu bisa bukti tertulis, bisa bukti saksi. Ya ya. Ya kan? Nah, begitu. Jadi nggak masalah kalau mereka kan mengajukan saksi, nggak masalah. Oh gitu ya. Ya. Berarti agenda sidang berikut tanggal. Tapi apa 11. iya Yusuf Mansur bukti tertulis saja tidak mengajukan apalagi saksi. Iya iya. Dan sampai beberapa minggu ini kan mereka tidak datang. Artinya tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini kan begitu. Iya. Atau menganggap pengadilan ini recehan, tidak mempunyai kekuatan hukum kan begitu. Oh iya. Nah, tapi sebagai warga negara yang bagus, sebagai ustadz yang bagus, sebagai orang yang bermoral, tentu kalau memang ada panggilan dari pengadilan seharusnya datang. Ya, Kalau minimal- masih mempunyai moral bagus, Ya. etikat bagus kan begitu. Ya. Orang yang taat hukum. Orang yang taat hukum. Ya. Ya. Atau ya sesuai lah dengan predikat yang disandangkan oleh pemuja-pemuja Yusuf Mansur bahwa dia ustadz, dia kiai, dia ulama dan lain sebagainya. Ya gentleman untuk hadir di pengadilan gitu ya Pak. Baik, iya betul, seperti itu. Ya, jadi pada persidangan yang berikut tanggal 11 nanti saya juga berkabar di sini. Kita lihat saksi-saksi siapa saja yang dihadirkan Pak Zaini, nanti saya berkabar di sini sampai kira-kira Yusuf Mansur menghadirkan saksi atau tidak. Kita bertemu pada video yang akan datang, laporan saya dari Pengadilan Negeri Kota Bogor. Terima kasih banyak Pak Zaini, Pak Sudar. Hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 saya di seberang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepat di seberangnya warung Stick and Shake. Dulu di sini ada rumah Tafid Yusuf Mansur. Menurut keterangan Ibu RT, dulu memang Yusuf Mansur punya rumah Tafid di sini. Kemudian hari ini menurut mereka warung Stick and Shake menyewa lahan ini kepada Yusuf Mansur. Harga ruko di sini menurut orang-orang di sini, diantaranya Ibu RT, bahwa satu ruko di sini harga sewanya 100 juta lebih, dan untuk warung Stick di sini harga sewanya lebih dari itu. Inilah yang oleh Ustadz Tabrani mengatakan bahwa rumah Tahfiz di sini sudah berubah menjadi warung Stick and Shake. Warung Stick rumah Tahfiznya tutupnya kapan Bu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Kalau warung Stick berdirinya 2 tahun juga. Makanya view. Yang punya warung Stick orang Jogja, tapi tanahnya punya Yusuf Mansur.
Kamu tanahnya punya semua itu. Tanah punya Mansur. Jadi warung steak punya Muhammad ya? Kebetulan dulu Ki minta domisili sama saya, emang udah pindah. Sekarang Rumah dikontrakin sama warung steak, tapi Quran itu udah nggak ada. ada. Nah yang punya dikontrakin sama warung steak kontraknya ke Yusuf Mansur. Kalau tanah ini 1 meternya berapa? Apa? 1 meter tanah. 1 meter NJOP mahal tuh. Berapa? Ada Enggak. yang Waktu kemarin mau ditawar MR 30. 30. Kalau ruko itu kalau nyewanya berapa kalau kontrak? Beda-beda Pak. Kalau warung steak Kalau warung steak saya kurang tahu. Kalau misalnya ruko-ruko biasa itu 100 juta 1 tahun. 1 tahun. Kalau warung steak lebih mahal lagi ya. Iya dah. Terima kasih banyak semuanya. Kalau ibu yang disuruh jaga Ya saya keamanan ruko. keamanan ruko ini. Anaknya Pak RW. RW berapa? Bu? Ada 8. RW 8 kelurahan Sana juga. Sangat. Pak makasih ya. Saya nanya-nanya sama Bapak.